Izin memperkenalkan, nama saya Zakwan Nabahanim 122370180. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi kadar pada lubang bor. Estimasi kadar pada lubang bor merupakan langkah penting dalam eksplorasi mineral untuk menentukan distribusi dan potensi sumber daya mineral, seperti biji nikel. Berikut adalah beberapa metode dan pendekatan yang digunakan untuk estimasi kadar berdasarkan data lubang bor. Yang pertama yaitu metode Nearest Neighbor Polygon atau NNP. Yang kedua metode Area of Influence atau daerah pengaruh. Yang ketiga metode Inverse Distance Weighting atau IDW. Yang keempat metode statistik dan variografi. Metode Nearest Neighbor Polygon. Metode ini menggunakan kadar dari contoh terdekat untuk memperkirakan kadar di sekitar data yang digunakan mencakup koordinat lubang bor, kedalaman, interval kedalaman, kemiringan, dan kadar mineral. Misalnya nikel di setiap interval. Model blok dibuat dengan dimensi tertentu, misalnya 12,5 meter dikali 12,5 meter dikali 1 meter untuk menentukan distribusi kadar. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai kadar di setiap data memiliki keserupaan karena dipengaruhi oleh sampel terdekat. Yang kedua yaitu metode Area of Influence atau daerah pengaruh. Metode ini menghitung luas pengaruh setiap lubang bor berdasarkan jarak setengah spasi antar titik bor. Volume biji dihitung dengan mengalihkan luas daerah pengaruh dengan ketebalan lapisan biji pada setiap titik bor. Yang ketiga yaitu metode Inverse Distance Weighting atau IDW. Metode ini memperhitungkan jarak antara titik estimasi dan titik data sehingga nilai kadar dipengaruhi lebih besar oleh titik data yang lebih dekat. IDW sering digunakan untuk menghasilkan model 3 dimensi distribusi kadar pada endapan biji nikel laterit. Dalam satu studi, metode IDW menghasilkan estimasi sumber daya sebesar 3.100.238 ton dengan nilai rata-rata kadar Ni bervariasi sesuai dengan kelasnya, misalnya 1,5 sampai 1,75% Ni. Yang keempat yaitu metode statistik dan variografi. Analisis statistik dilakukan untuk memahami distribusi kadar mineral berdasarkan data komposit dari lubang bor. Studi variografi dapat digunakan untuk mengevaluasi korelasi spasial antar sampel dalam endapan mineral. Parameter penting dalam estimasi ada 3 yaitu yang pertama cut-off grade (COG), nilai batas minimum kadar mineral yang dianggap ekonomis untuk ditambang, misalnya COG nikel laterit sering ditetapkan pada 1,5% Ni. Berikutnya, ketebalan lapisan biji. Ketebalan dihitung berdasarkan interval kedalaman yang memenuhi kriteria COG. Dan yang ketiga yaitu densitas material. Densitas digunakan untuk mengonversi volume menjadi tonase sumber daya. Hasil estimasi. Hasil estimasi sangat bergantung pada metode yang digunakan pada parameter geologi lokal. Sebagai contoh, pada metode NNP, total tonase sumber daya dapat mencapai jutaan ton dengan distribusi kadar yang serupa di sekitar data bor. Metode IDW dapat memberikan hasil lebih halus tetapi sensitif terhadap pola distribusi data. Estimasi kadar yang akurat membutuhkan pemodelan geologi yang baik serta penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik endapan mineral di lokasi eksplorasi. Mungkin itu saja tentang estimasi kadar pada lubang bor. Sekian dan terima kasih.